Wow, anggrek bulannya cantik sekali. Bagaimana cara memeliharanya, Kayla? Dibutuhkan kelembapan udara yang pas, dan jumlah air yang diberikan juga harus sesuai kebutuhan. Terus bagaimana kita bisa memelihara jiwa agar selalu segar bahagia? Pelihara hati dengan terbiasa melihat berkat Tuhan. Berkat Tuhan sangat berlimpah. Semuanya tertera dalam Alkitab. Bukan hanya udara segar dan makanan yang dinikmati semua orang, namun ada berkat khusus yakni firman Tuhan yang menunjukkan kebaikan Tuhan. Alkitab adalah buku yang menceritakan kebaikan Tuhan. Loh, kok bisa? Banyak penderitaan dicatat dalam Alkitab. Ya, walau kita masih kecil, namun sebenarnya kita tahu bahwa penyakit dan kematian sudah masuk dalam dunia melalui dosa serta ketidaktaatan Adam yang pertama. Oh iya benar, kita patut bersyukur karena dengan anugerah Adam yang kedua, maka semuanya sudah dikalahkan. Yuk perhatikan Pak Leo selamat. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala mohon pertolongan Tuhan untuk hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, kami akui di hadapan-Mu, ada banyak hal yang membuat kami hati ini cemas. Ada banyak hal yang membuat hati kami seringkali gundah gulana. Tetapi kami mohon hari ini, berikan kami hati yang sungguh mau menaruh perhatian kepada firman-Mu. Sehingga seluruh kegundahan hati kami, seluruh kekacauan hati kami boleh hilang dari hidup kami. Dan kami boleh menerima firman-Mu dengan hati yang sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Demikian juga tolong kami hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah pertolongan dari Tuhan menuntun kami setiap kata demi kata yang akan kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata-kata kepada perempuan yang telah disembuhkan dan telah diberikan damai sejahtera dan telah diberikan keselamatan, maka saat itu juga datanglah orang-orang yang diutus dari keluarga Bapak Yairus. Dan ketika datang di tempat itu, dia mengatakan kepada Yairus, "Anak perempuanmu sudah mati. Jangan buat guru ini menjadi susah. Jangan engkau merepotkan lagi guru." Yaitu jangan lagi merepotkan Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus tak perlu engkau bawa datang ke rumahmu. Ketika Yesus Kristus mendengar perkataan itu, Yesus Kristus tidak menghiraukan. Tetapi Yesus Kristus justru terpusat perhatiannya kepada Yairus yang saat itu tentunya menjadi takut, menjadi gundah gulana dan menjadi susah akibat berita dari kematian anaknya. Dan saat itu Yesus Kristus mengatakan kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Percaya saja maksudnya percaya kepada Yesus yang saat itu sudah diundang untuk hadir ke rumahnya. Ketika itu maka seluruh orang yang sangat banyak itu oleh Yesus Kristus tidak diizinkan, tidak diperbolehkan untuk ikut serta ke rumah Yairus. Jadi yang pergi ke rumah Yairus hanyalah murid-murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan mereka segera berjalan ke rumah Yairus, maka tak lama kemudian tibalah mereka di rumah Yairus. Ketika sampai di situ, Yesus Kristus melihat ada sangat banyak orang sedang menangis, sedang berteriak-teriak di dalam kesedihan. Maka Yesus Kristus bertanya kepada orang-orang itu, "Mengapa engkau teriak-teriak dengan suara nyaring? Mengapa engkau menangis dengan suara yang keras? Anak ini tidak mati, tetapi anak ini sedang tidur." Mendengar perkataan itu, maka orang-orang yang asalnya menangis, yang berteriak-teriak dengan kesedihan itu,
mereka terdiam dan mentertawakan Yesus. Artinya bahwa mereka ini menghina setiap perkataan Yesus. Orang-orang ini sedang mengejek apa yang Yesus Kristus katakan. Karena mereka tahu bahwa pasti anak itu mati, tapi dikatakan hidup. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang yang seperti ini tidak percaya akan perkataan daripada Yesus Kristus, orang ini diusir untuk keluar ruangan. Dan Yesus Kristus mengerjakan tugas dari Bapanya, apa yang harus dikerjakannya. Maka Yesus Kristus segera mendekat pada anak perempuan Yairus yang sedang mati itu, dan dia menyentuhkan tangannya pada anak yang sedang terbaring mati itu dengan mengatakan tali takum, yang artinya, hai anak gadis, bangunlah. Dan seketika itu juga anak itu bangun, berdiri, dan berjalan. Wah, saat itu adalah saat yang sungguh ajaib. Orang yang tadinya menghina perkataan Yesus Kristus, mereka saat ini yang sedang berada di luar ruangan, mereka mendengar akan kebangkitan anak ini. Mereka menjadi takjub. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dari cerita ini kita boleh tahu bahwa Bapa di surga beranugerah melalui Yesus Kristus. Bahwa di dalam diri Yesus Kristus ada kemenangan atas kuasa dosa. Di dalam diri Yesus Kristus ada kemenangan atas kuasa maut atau kematian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, waktu Alkitab menuliskan cerita ini, Yesus Kristus tidak ingin bahwa berita ini disampaikan kepada banyak orang, karena memang Yesus Kristus memandang waktu itu belum waktunya. Dan nanti tiba waktunya, ada waktu tertentu. Mulut daripada murid-murid inilah yang akan memberitakan tentang kuasa kebangkitan Yesus, kuasa Yesus menang atas dosa, kuasa Yesus menang atas maut atau atas kematian. Dan hari ini kau dan aku adalah orang-orang yang berbahagia. Karena melalui Yesus Kristus, kau dan aku yang sebenarnya adalah orang-orang yang mati akibat dosa, kita telah dihidupkan kembali melalui anugerah yang telah Yesus Kristus kerjakan di atas kayu salib. Puji Tuhan, hari ini kita memperoleh satu pengertian yang baru. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada kuasa kebangkitan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu ajaib, yang telah menolong kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menolong kami untuk belajar mengerti bahwa di dalam Yesus Kristus ada anugerah surgawi, yaitu kebangkitan yang telah membawa kami untuk dihidupkan dari kematian kami dari dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa, perkataan Yesus atau firman-Nya memang mengandung kuasa. Kalau orang Yahudi ketika memberi obat kepada orang sakit mengatakan, bangunlah dari penyakitmu, maka Yesus berkata, bangunlah dari kematian. Luar biasa, berarti melalui firman-Nya yang ajaib, kita juga diberi kehidupan rohani. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Yesus melarang orang untuk menyebarkan mukjizat ini? Karena saat itu, Kristus belum ingin hal tersebut diberitakan kemana-mana. Berarti nantinya kebangkitan Yesus sendiri yang akan menjadi contoh agung mengenai kuasanya atas maut. Oh, itu sebabnya. Pemberian contoh lain harus ditunda dulu ya, sampai bukti yang paling agung itu diberikan. Benar-benar ajaib. Kita harus beriman kepada Yesus sehingga kehidupan kita bisa dipulihkan selamanya. Teruslah melatih iman dengan membaca Markus pasal 6 ayat 7-13. Mari bertekun